Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, di video ini saya akan mencontohkan bagaimana caranya kita melakukan import atau melakukan copy konten dari satu kelas untuk ke kelas lainnya. Misalnya dalam mata kuliah yang sama. Jadi di sini akan saya contohkan. Di sini eh, saya ada mengajar mata kuliah pemrograman database 2. Terdapat 3 kelas, 11 MS5, 08 PS5, dan 06 PS5, di mana tiga-tiganya ini adalah mata kuliahnya adalah pemrograman database 2. Nah, kebetulan di sini di 11 MS5 saya sudah mengisikan kehadiran, terus beberapa pengumuman. Terus di sini saya sudah menampilkan 2 buah topik ya, untuk pertemuan 1 dan pertemuan kedua. Nah, di kelas 08 PS5 di sini masih kosong, dan juga begitu juga di 06 PS5 masih kosong. Jadi rencananya saya akan mengisi konten yang sama seperti yang sudah diisi di 11 MS5. Nah, di sini saya contohkan untuk 2 pertemuan dulu. Oh ya, Bapak Ibu, kalau seandainya Bapak Ibu ingin mengisi sampai 16 pertemuan, itu nanti akan langsung tampil ya Bapak Ibu. Di misalnya 16 pertemuan ini Bapak Ibu langsung isi topiknya beserta aktivitinya, maka dia akan langsung tampil di mahasiswa. Kecuali Bapak Ibu bisa melakukan hide ya. Jangan lupa ininya turn editing on. Nah, kecuali kalau misalnya saat ini adalah pertemuan 1. Pertemuan 2 kita nggak mau show dulu, nggak mau kita tampilkan dulu ke mahasiswa. Jadi Bapak Ibu bisa pilih hide topic di sini, hide topic. Nah, nantinya untuk topik pertemuan 2 ini tidak akan tampil di halaman mahasiswa ya. Jadi kalau misalnya ada 16 pertemuan yang sudah Bapak Ibu bikin, Bapak Ibu bisa hide. Jadi mahasiswa nggak bisa lihat untuk topik-topik yang sudah di hide ya. Nah, kemudian di sini akan saya contohkan. Di sini konten-konten yang sudah berisi itu ada di kelas 11 MS5 pemrograman database 2. Nah, saya itu akan mengcopy konten yaitu pengumuman, terus topik, eh, serta activity di setiap topiknya. Nah, perlu diketahui Bapak Ibu, kalau untuk kehadiran sebaiknya tidak diikutkan untuk di-copy ya Bapak Ibu. Karena bisa jadi kehadiran dalam setiap kelas itu kan berbeda jam pelajarannya. Takutnya nanti ketika ini ikut di-copy, bakalan repot, kita harus menghapus atau mengubah jam pelajarannya. Jadi untuk kehadiran sebaiknya tidak di-copy. Nah, bagaimana cara memilihnya? Nanti di sini akan dijelaskan. Oke, sekarang kita ke kelas 08 PS5, di mana saya akan mengcopy topik dan activity yang ada di 11 MS5. Jadi caranya kita kunjungi kelas yang akan kita copy. Terus Bapak Ibu bisa pilih yang bagian sini, gear. Di sini ada import, klik import. Nah, tadi kelas yang sudah berisi konten activity dan topik itu adalah kelas 11 MS5. Kita akan mengcopy kontennya. Jadi yang kita pilih adalah 11 MS5. Kemudian Bapak Ibu continue. Nah, Bapak Ibu di sini bisa pilih apa saja konten yang akan di-copy dari kelas 11 MS5. Kalau dalam hal ini saya hanya akan mengcopy activity dan resource saja. Jadi seperti filters, calendars, question bank,
groups and groupings ini optional ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau copy sampai ke question bank-nya juga, kalender events-nya juga, itu silakan dicentang saja. Kemudian kita klik next. Nah, disinilah posisi kita memilih yang mana saja yang mau kita copy. Nah, misalnya di sini ada kehadiran 11 MS5. Karena kehadiran ini unik untuk satu kelas tertentu saja, jadi ini saya hapus centangnya. Terus juga pengumumannya ingin saya copy. Terus topiknya juga kita copy beserta aktivitinya. Terus pertemuan kedua juga topiknya serta aktivitinya mau kita copy. Jadi silakan dicentang yang mana saja dari kelas tersebut yang ingin di-copy. Kemudian klik next. Nah, di sini untuk konfirmasi kita pastikan bahwa yang kita copy itu yang bertanda centang saja. Ini item-item yang akan kita copy. Di sini bisa dilihat bahwa kehadiran ini tidak akan kita copy karena ada centang ada lambang silangnya. Terus yang kita copy itu adalah ini pengumuman, terus ada topik pertemuan 1, activity-nya. Di sini ada link Zoom meeting, terus di sini ada link untuk survei perkuliahan tatap muka. Nah, di topik kedua ini ada view sequence dan index. Activity kemudian yang kedua, di pertemuan kedua itu ada view, sequence, dan index activity yang akan kita copy. Kemudian kita klik perform import. Nah, ini tinggal continue aja Bapak Ibu. Kita klik continue. Nah, di 08 PS5 itu kita berhasil melakukan import. Artinya kita copy konten, yaitu topik pertemuan 1 dan topik pertemuan kedua. Karena tadi di 11 MS5 itu pertemuan 2-nya di hide, maka yang di 08 PS5-nya juga yang di copy itu otomatis hide juga dengan status ini, hidden from students. Ya, jadi ini tidak akan tampil ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa memastikannya untuk melihat bagaimana sih tampilan di mahasiswa. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Klik di bagian ini foto profile, switch role to. Nah, Bapak Ibu bisa pilih student jika ingin melihat bagaimana sih tampilan di mahasiswa. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini pertemuan 2 itu sudah kita hide, jadi dia tidak akan tampil. Ya. Nah, begitu juga jika Bapak Ibu ingin mengcopy untuk di sini saya contohkan untuk kelas 06 PS5 ya, kita ingin mengcopy, kita kembalikan lagi ke role-nya. Nah, ini sudah ya. Ini jangan lupa turn editing on. Kita klik ini, import. Nah, kita mau import dari mana? Misalnya dari 11 MS5 atau yang dari 08 PS5 bisa juga. Kita ambil dari 11 MS5 saja. Ini seperti saya samakan saja seperti tadi. Ini sebenarnya kalau Bapak Ibu ingin mengcopy semua, dibiarkan saja ya. Next. Nah, di sini saya tidak akan mengcopy kehadiran, saya hanya mengcopy pengumumannya saja. Kemudian di sini konten untuk topik pertemuan 1 beserta aktivitinya, serta pertemuan kedua beserta aktivitinya. Next. Dan ini untuk konfirmasi, untuk memastikan apa saja yang akan di-copy, perform import, continue. Nah, jadi untuk kelas pemrograman database sekarang sudah berhasil semuanya di-import. Ya. Demikian Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.